Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la yusiba illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Al-Khaliq, Al-Musawwir, Al-Mudabbir, Al-Hakim, yang pada pagi hari penuh berkah 16 Muharram 1448 Hijriah, kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dihimpun dalam sebaik-baik keadaan, dalam lapis-lapis keberkahan. Berkah karena kita berada di bulan mulia, yakni Muharram. Berkah bersebab kita berada di rumah Allah, yakni bait min buyutillah, rumah di antara rumah-rumah Allah. Berkah bersebab kita berada di dalam majelis yang Rasul membangga-banggakan kita, Allah membangga-banggakan kita ya, melalui dawuh Kanjeng Nabi di hadapan makhluk-makhluk terbaik langitnya. Kita berada di majelis Raudhah min Riyadil Jannah, kebun di antara kebun-kebun surga, dan kita berada di sebuah majelis yang mendatanginya menjadi asbab yufaqihu fiddin, ditambahnya kefaqihan kita atas dinullah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah berkehendak kebaikan atasnya, maka Allah akan memfaqihkannya, membuat dia mengerti, memahami tentang agamanya. Maka majelis seperti ini insya Allah adalah majelis yang memberikan isyarat atau pertanda bahwa panjenengan kula sami adalah hamba-hamba yang Allah yuridillahu bihi khairan, yang Allah menghendaki atas kita kebaikan. Dan mendatangi majelis seperti ini akan menjadikan kula panjenengan sami sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah, menjadikan kita semua dimudahkan oleh Allah menuju ke pintu surganya atau memasuki surganya. Amin ya rabbal alamin. Para bunda yang dirahmati Allah, wabil khusus jajaran pengurus Majelis Ta'lim Kurma, jajaran ketakmiran Masjid Al-Ikhlas, beserta para bunda yang hadir. Pagi hari ini tema besar kita berkaitan dengan luka. Dan ternyata luka itu bisa disembuhkan asal tahu caranya, asal tahu jalannya. Maka judulnya langsung mengunci jawaban itu. Judul yang diamanahkan oleh tim kepanitiaan Majelis Taklim Kurma dikunci dengan kalimat bersama Allah atau membersamakan Allah. Jadi luka itu akan sembuh manakala kula panjenengan sami memposisikan Allah senantiasa kita bersamai.
Para bunda yang dirahmati Allah, jadi ketemu kesimpulannya. Judul itu sekaligus menyimpulkan apa yang akan saya sampaikan. Jadi kalau panjenengan pengen tahu kesimpulannya, selesai sudah, nggak ada kajian berikutnya. Tetapi bersebab kita pengen tahu prosesnya membersamakan Allah seperti apa, kemudian sebab-sebab luka itu bagaimana, kemudian penyebab-penyebab luka itu biasanya terjadi pada saat apa, di mana, dan seterusnya. Itu yang kemudian akan kita kaji dan bahas, sehingga panjenengan dan saya bisa menyesuaikan luka apa yang mau disembuhkan dan jalan seperti apa yang akan kita tempuh untuk proses kesembuhan luka itu. Tadi disampaikan Ustazah Ika, tentu luka yang dimaksud bukan luka secara fisik, meskipun luka yang akan kita kaji dan bahas ini bisa menjadikan fisik ikut terluka dalam tanda petik. Tetapi yang menjadi asbab mulanya, asbab awalnya luka yang akan kita kaji ini adalah luka yang kaitannya dengan kesehatan emosional, kestabilan emosional, kemampuan pengendalian diri, ya, termasuk tentu hati kita. Jadi luka yang berkaitan dengan kesehatan kolbun panjenengan kula sami. Baik, saya akan mengawali bahasan ini dengan sebuah pertanyaan sederhana. Para bunda yang dirahmati Allah, para calon ratu bidadari, jadi bukan bidadari jenengan, ratunya bidadari. Kalau saya sebut seperti ini, harusnya secara pemahaman panjenengan tidak perlu khawatir kalah pamor dengan bidadari nanti. Ustaz, kan nanti disambut 70 bidadari, orang-orang soleh. Lah saya wajah saja kata temen nilainya 6,2. Gimana bisa bersaing dengan para, jangan khawatir. Kalau panjenengan ketika memasuki surga Allah, maka cahaya wajah panjenengan akan menutup semua cahaya dari para bidadari itu, karena panjenengan adalah ratunya bidadari. Cuman untuk menjadi ratu bidadari dibutuhkan effort, dibutuhkan energi yang tidak kecil. Termasuk hari ini kita berbicara tentang bagaimana seorang calon bidadari, kalau laki-laki suami panjenengan ya bidadara gitu Bu ya, untuk menggampangkan ucapan, agar kiranya kemudian benar-benar kita bisa menjadi ahlul jannah. Baik, kita akan mengawali dengan sebuah pertanyaan pada para calon ratu bidadari panjenengan semua. Bun, yang dari mulai kecil sampai hari ini tidak pernah merasakan hatinya tersakiti, angkat tangan. Oh, bahkan ada yang mengatakan ini sedang tersakiti, Ustaz. Dan ketika mengatakan begitu sambil lihat temannya, ini saya sedang tersakiti. Jadi kita jadi tahu siapa yang menyakiti. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, kita bersepakat di awal bahwa siapapun yang hadir di sini, termasuk Muhammad Hatta, adalah orang-orang yang pernah tersakiti. Benar Bu? Repotnya, ketika kemudian kita merasa sakit atau tersakiti, itu biasanya vibes korbannya itu dieksplorasi. Tapi ketika kemudian kita menyakiti, epo-epo ora weruh, pura-pura kita tidak tahu bahwa sejatinya kita sedang menyakiti. Artinya panjenengan kula sami pasti pernah memposisikan atau diposisikan diri kita di dua posisi itu. Kita pernah tersakiti, kita juga pernah pasti itu. Sehingga kemudian kita memiliki cara pandang yang berimbang. Tidak kemudian ketika tersakiti itu jadi melo, jadi dramatis, diglorifikasi. Tapi ketika kemudian menyakiti, kita senantiasa berusaha lupa. Padahal menyakiti itu tanggung jawabnya besar di hadapan Allah, bersebab kita bisa menjadi pihak yang dituntut. Kalau tersakiti, kita bisa menjadi pihak yang menuntut.
Tapi kalau kita menyakiti, maka bersiap-siaplah kita akan menjadi pihak yang dituntut. Baik, ini kesepakatan kita di awal. Artinya kita adalah orang-orang yang pernah tersakiti. Ngaten nggih, nggih. Jangan kemudian ketika saya bilang kita adalah orang yang pernah tersakiti langsung macak melas, nggak usah. Kita semua tahu bahwa kita pernah menduduki posisi itu. Yang kedua, para bunda yang dirahmati Allah, dengan tekanan yang sama, dengan jenis stresor yang sama. Stresor itu penyebab stres. Stres itu maknanya tekanan sejatinya. Kalau dalam bahasa fisika, ada stres, ada strain gitu kan. Jadi kalau kemudian kita berbicara tentang penyebab luka, kita berbicara tentang stresor atau penyebab stres, itu sangat beragam. Tetapi kalau kemudian kita buat sebuah kesimpulan sementara itu ya. Sejatinya seringkali luka batin, luka hati dan seterusnya, luka rasa ya, trauma, kekecewaan emosional dan seterusnya, itu hampir selalu seluruhnya itu berakar dari benturan antara ekspektasi atau harapan dengan kenyataan. Jadi seringkali yang menjadikan panjenengan dan saya terluka itu karena antara harapan dengan kenyataan itu jedanya atau jaraknya terlalu lebar. Contoh sederhana ini, panjenengan berbuat baik pada suami. Salah satu harapan implisitnya agar kiranya suami berlaku baik terhadap panjenengan. Ada nggak Bu harapan itu? Ketika panjenengan melakukan kebaikan pada suami, maka ada harapan suami pun memperlakukan panjenengan dengan baik. Maka ketika kemudian panjenengan berbaik-baik pada suami, taat pada suami, berlembut-lembut pada suami, tapi perilakunya kasar, kemudian perilakunya tidak menunjukkan perhatian terhadap panjenengan, tidak menunjukkan kasih sayang, kelembutan dan seterusnya, kecewa apa betul? Artinya barusan panjenengan sedang menjawab apa yang tadi di awal saya sampaikan, bahwa seringkali luka itu muncul bersebab antara harapan dengan kenyataan itu berjurang, berjarak lebar. Gini betul? Ketika kemudian kita berharap, lah ya Ustaz, saya itu sudah baik loh sama suami, berlaku lemah lembut, bla 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 bla, kok dia berlaku kasar loh, muncul luka. Benar Bu? Baik, muncul luka, muncul ketidaknyamanan, muncul pemberontakan dalam tanda petik. Mungkin pemberontakannya tidak secara fisik, tapi emosional. Ketika masak tidak diawali basmalah, kalau mesemi merengut, nah itu ya, metutut merengut, sambil mengambil garam gula tanpa takaran itu kan. Ketika jengkel atau marah, naruh barang itu jadi brang-brong. Artinya mungkin secara fisik tidak panjenengan lakukan terhadap objek di mana panjenengan marah, yakni suami. Tapi kemudian terjadi pemberontakan emosional dalam bentuk-bentuk perilaku yang seperti itu. Yang pertama itu, yang kedua, ada jebakan emosional, jebakan psikis yang sangat berbahaya bagi manusia, Bu. Namanya jebakan menuhankan ikhtiar atau menuhankan sebab. Jadi betapa banyak orang kecewa, betapa banyak orang mengalami luka batin atau luka hati ketika akibat yang dia sangka kalau saya melakukan ini ikhtiarnya A, maka sebabnya B. Ternyata tidak. Ketika dia mengikhtiarkan A, sebabnya bukan B tapi C. Muncul kecewa pun terluka lagi. Bolak-balik terluka itu. Jadi ketika kemudian kita berikhtiar, ketika kita kemudian menempuh sebuah sebab dan ternyata hasilnya tidak sebagaimana yang kita inginkan dan kita harapkan dalam konsep pemikiran kita, sebab A akibat B. Jika A maka B. Ternyata sudah kita tempuh loh A itu, ternyata hasilnya makanya bukan B tapi C, mungkin D, mungkin E dan seterusnya. Maka muncul perasaan kecewa. Dan ketika kemudian perasaan kecewa ini didramatisir, dramatisir itu maksudnya begini Bu. Tadi jenengan ketemu dengan seorang bunda ya, mungkin tetangga, sahabat, kerabat atau dari majelis taklim lain yang panjenengan tepang kenal.
Ketika ketemu di gang sebelah ini kan tidak lebar. Sehingga menurut panjenengan, persepsi panjenengan, kok papasan ya mesti daerah aku rodai. Ketika kemudian dia menatap ya, seakan-akan menatap jenengan, dan kemudian jenengan tersenyum, "Assalamualaikum Mbak," dan dia diam aja. Muncul kemudian perasaan, loh ini tidak boleh ini. Itu kemudian didramatisir. Oh jangan-jangan sebab kemarin karena tak kirimi tempe ada yang gosong dikit. Oh mungkin gara-gara 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu anaknya sempat saya tegur karena buang sampah sembarangan di masjid. Wah akhirnya kemudian didramatisir, diglorifikasi, dibesar-besarkan. Itu cara setan. Cara setan menambah luka itu begitu. Sebenarnya luka itu hanya sakstrit gitu aja, tergores. Tapi kemudian menjadi menganga, tampak memarnya, berdarah-darah dan seterusnya. Itu cara setan untuk mendramatisir apa yang ada di dalam pikiran panjenengan. Padahal baru berupa persepsi. Persepsi itu cara pandang yang ditentukan oleh banyak hal. Salah satunya apa? Suasana hati. Bisa jadi loh, seorang ibu keluar dari rumah, bersebab di rumah tadi sedang ada perang dunia keempat dengan pasangan, dan suasana hati itu terbawa, di jalan terbawa, sehingga ada orang apadi jadi jengkel marah, melihat wajah seorang satpam mirip dengan suaminya tambah marah lagi. Kemudian nyampe di tempat kajian, duduk di samping seorang ibu yang wajahnya mirip ibu suaminya tambah marah lagi. Ini berarti mengglorifikasi. Dan konsep glorifikasi atau mendramatisir ya, sesuatu yang sederhana sehingga kemudian menjadi luka menganga, berdarah-darah, itu tugasnya setan. Jadi kalau panjenengan punya teman yang hobinya itu memprovokasi sesuatu yang kecil jadi besar, itu setan banget. Maka kalau ketemu pribadi yang seperti itu, jenengan langsung apa Bu? Baca A'udzubillahi minasyaitonir. Setelah itu baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, tiupkan ke bumbunannya biar setannya keluar dari tubuhnya. Jadi jebakan menuhankan ikhtiar. Jika A harusnya si B. Contoh begini Bu, ada seorang ibu yang mendaftarkan anaknya di sebuah perguruan tinggi. Anaknya sudah dilesin ke lembaga bimbingan belajar, bahkan masih ditambah privat ke rumah. Bapak ibunya berdoa tiap hari agar supaya si anak masuk jurusan tertentu, fakultas tertentu, di universitas tertentu. Anaknya, ibunya, dan ayahnya sepakat bahwa ini jurusan yang paling cocok dengan anaknya, paling prospektif, bla 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 bla. Sampai kemudian ketika ujian tidak diterima. UTBK nggak diterima lagi, pakai jalur mandiri tetap nggak diterima. Ketika kemudian beliau sudah merasa jika harusnya B loh, jika sudah belajar, berikhtiar, berusaha, sungguh-sungguh, direncanakan, plus doa yang nggak pernah berhenti, harusnya diijabah no. Ada Bu yang seperti itu kira-kira Bu pemahamannya? Maka ini adalah pribadi yang menuhankan ikhtiar, menuhankan sebab. Kalau sebabnya ini saya penuhi, maka harusnya B dong, harusnya diterima dong. Maka untuk yang seperti ini sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jawaban dalam banyak ayat. Salah satunya adalah Al-Baqarah 216. Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Dan kadang manusia itu membenci sesuatu, nggak suka dengan takdir Allah, menolak apa yang sudah Allah tetapkan, padahal dia khairul lakum, dia itu baik buat kalian. Tapi kita yang tidak tahu. Wa asya an tuhibbu syai'a bahwa syarrul lakum. Dan kadang manusia itu mencintai, pengen, berharap sesuatu, padahal hakikatnya itu sesuatu itu buruk bagi dia. Dan ujungnya dikunci oleh Allah pun. Jawabannya itu dengan kalimat wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.
Dan Allah adalah zat yang maha tahu seluruh episode kehidupan jenengan. Wa antum la ta'lamun, sedangkan panjenengan dan saya adalah orang yang tidak tahu apa-apa, tetapi dalam kurung sok tahu. Kalau sekedar nggak tahu apa-apa sih nggak bahaya. Orang itu kalau nggak tahu nggak bahaya, tapi kalau sok tahu menjadi bahaya. Orang yang sok tahu itu akan menjadi orang yang gampang kecewa. Ketika apa yang dia kira tahu, ternyata dia nggak tahu apa-apa. Contoh, tadi itu nih, bapaknya, ibunya, anaknya sudah klik, pengennya, aku pengen masuk jurusan ini, fakultas ini, universitas ini di kota ini. Mamanya, iya nak, bismillah, cocok buat kamu, insya Allah Allah mengijabah. Ayahnya juga begitu. Kalau mamamu sudah ridho, abahmu sudah ridho, nak, tidak mungkin langit tidak mengijabah, pasti mengijabah. Ini orang tua yang nyuruh Tuhan, nyuruh Allah. Allah, saya sudah begini loh, ayo ijabah. Kalau enggak saya kecewa. Apa begitu kira-kira? Maksudnya secara langsung kita tidak begitu, tapi penolakan kita atas takdir dan ketetapan Allah menunjukkan kita begitu sebenarnya. Kita enggak ngomong, ya Allah turuti loh ya Allah, tapi ketika Allah berikan yang lain kita kecewa. Sampai kemudian muncul perasaan, lah ya wis tak rewangi tahajud. Biasanya 8 mbek 3 tak tambah 23, bahkan bapak ya arek 40 tambah 3 rakaat. Wis direwangi ora turu lek bengi yen bengi itu ya. Tahajud to Pak, mboten mirsani bal-balan. Tahajud. Wis direwangi tahajud, direwangi poso, ternyata ujungnya anak tidak diterima di jurusan tersebut, maka rasanya kecewa dengan sholat yang sudah dilakukan. Rasanya sia-sia doa-doa yang sudah dipanjatkan, rasanya sia-sia sedekah-sedekah yang dikeluarkan. Mungkin ada manusia yang begitu, merasa sia-sia. Bersebab apa? Bersebab dia tidak akan melakukan semua itu jika dia tidak butuh. Hanya karena dia butuh, maka kemudian dia mendekat-dekat pada Allah. Maka para bunda yang dirahmati Allah, ini adalah orang-orang yang menuhankan usaha, ikhtiar dan sebab, dan itu sangat berbahaya. Sama dengan begini Bu, ada orang hijrah ya. Hijrah itu kan ada hijrah makani, ada hijrah maknawi. Hijrah makani itu hijrah tempat, dari tempat kerja yang bagi dia subhan, apalagi ada yang hal-hal yang jelas-jelas haram, pada tempat bekerja yang halalan thayyibah wa barokah. Ada nggak Bu orang yang sudah meninggalkan apa yang Allah tidak ridho menuju pada apa yang Allah ridho, kemudian dia merasa kecewa, kok rezeki tambah wangil ya, kok ujian ternyata ketika hijrah tidak tambah sedikit, tambah banyak. Kok kemudian saya tidak menemukan ketenangan dan kenyamanan, kok masalah tambah ruwet ya. Mungkin ada orang hijrah begitu Bu? Halo? Ada. Karena sejatinya hijrah itu tidak dalam rangka mencari kenyamanan Bu. Kalau ada orang hijrah kemudian kalimatnya saya mencari kenyamanan, itu salah besar. Bersebab hijrah itu yang dicari keridhaan Allah. Sehingga hijrah itu tidak selalu nyaman. Para sahabat Rasulullah SAW ketika hijrah di Madinah langsung ketemu dengan kenyamanan Bu? Boten, pekerjaan hilang gimana nyaman, rumah ditinggalkan dan seterusnya. Maka hidup di Madinah oleh Al-Quran dipotret dengan kalimat wal fuqara'i muhajirin. Dan orang-orang muhajirin yang fuqara, dari kaya raya menjadi miskin papa, dari memiliki apa-apa menjadi zu'afa. Ini menunjukkan bahwa hijrah itu tak selalu lebih nyaman dibanding sebelumnya. Karena Allah pengen menguji seberapa niat hijrah panjenengan dan saya Bu. Maka target hijrah itu bukan untuk nyaman, tapi Allah ridho. Yang penting Allah ridho. Allah ridho itu nggak mesti nyaman loh secara fisik ya, tapi hati kita menemukan ketenangan. Secara fisik mungkin nggak nyaman, mungkin lebih tertatih-tatih secara ekonomi. Gini kemudian meninggalkan pekerjaan besar di sebuah tempat yang di situ ada subhat, bahkan diharamkan, misalnya dia keluar ternyata mendapatkan pekerjaan yang tidak gampang, tidak mudah.
belasan tahun silam atau puluhan mungkin ya, 2008, sekarang 2026 ya, 18 tahun yang lalu. Kami pernah diminta oleh Ki Sukses Manajemen, punyanya Pak Insinyur Heru SS, salah satu GM-nya PJB waktu itu, Pembangkit Jawa Bali, untuk memberikan materi motivasi spiritual kepada para, mohon maaf ya, para PSK, para WTS yang ditutup, tempat lokalisasinya ditutup sehingga dikhawatirkan mereka kemana-mana, maka butuh satu skill, kedua adalah modal, yang ketiga motivasi. Motivasinya kasih motivasi spiritual. Saya berangkat ke Surabaya. Ketika memberikan materi motivasi spiritual di dinas sosial wilayah Jawa Timur, dikumpulkan itu Bu, para ibu-ibu atau mbak-mbak itu. Saya juga setengah bingung memberi materi motivasi spiritual itu kan, tapi depannya ibu-ibu mbak-mbak yang pakai baju begitu itu kan Bu. Iya Bu, saya agak terus gimana ya, terus bismillah gitu aja. Dan ketika kemudian memberi materi itu, ujungnya bahkan ketika saya minta membuat isian gitu ya, isian harapan terhadap putra-putrinya, itu ada yang membuat saya langsung maknyes, karena beberapa di antara beliau menuliskan pengen anaknya jadi ustadzah, pengen anaknya jadi muslimah yang salihah dan seterusnya. Itu menunjukkan beliau pengen membayar apa yang beliau lakukan, dan beliau tidak pengen anaknya mengambil jalan seperti ibunya. Nulis kalimat-kalimat begitu kan menyentuh sekali. Meskipun ada yang lain-lain juga ya standar-standar saja. Nah, ketika kemudian selesai semuanya, pemberian materi skill dalam hal kuliner dikasih bagi yang pengen kuliner, mengembangkan salon ya, rias juga dikasih, kemudian yang pengen jahit juga dikasih. Bukan hanya mesin jahit, tetapi juga keahliannya. Karena waktu itu kalau nggak salah 2 minggu atau 3 minggu ya, pemberian keterampilan itu. Artinya Pak Bun, artinya beliau-beliau yang hadir itu kan pengen hijrah, gitu betul. Sampai kemudian direwangi mau belajar jahit, mau belajar ngerias, mau belajar kuliner. Sebagai itu kemudian dibekali oleh Dinsos, yang rias ya rias, alat-alatnya yang kuliner ya kuliner, yang jahit dikasih mesin jahit. Tapi sekian bulan setelah itu kan ada evaluasi. Sekian bulan setelah itu saya dapat informasi dari teman-teman Ki Sukses, Ustadz, dari 150 sekian orang yang waktu itu nderek, hanya 36 atau 37 yang bertahan. Yang 120 sekian balik lagi di profesi semula. Kenapa Bun? Karena hijrah itu bukan gampang, gitu betul. Apalagi ketika kemudian mereka merasa dulunya, mohon maaf, tiap hari mereka bisa dapat duit. Ketika kemudian mulai jahit Bun, kira-kira tukang jahit baru, kok tukang kok gak enak Bu ya Pak? Penjahit, mohon maaf, penjahit baru, kemudian buka jahitan, kira-kira 1-2 hari nopo langsung dapat pelanggan. Apalagi penjahit baru, kan butuh mingguan mungkin. Artinya para bunda yang dirahmati Allah, ketika kemudian godaan itu muncul, lu kan angel toh kerja ini, enak koyok biyen. Loh kan sulit loh kerja ini tantangan hijrah Bu. Jadi kalau kemudian kita hijrah itu yang kita cari kenyamanan, bertemu dengan seperti itu pasti akan putus asa. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, maka jangan pernah menuhankan sebab. Lek aku hijrah kudune luwe nyaman. Enggak selalu begitu. Ada yang orang hijrah, sebab hijrah ujiannya bertambah-tambah karena Allah pengen menguji seberapa kemudian niat hijrahnya itu dalam rangka mencari ridha Allah, sampai ujungnya Allah memberi kemuliaan. Sebagaimana Rasul, para sahabat, bukan Masya Allah. Makanya hijrah itu kalau dalam hadis Bu ya, hadisnya itu ada di dalam hadis tentang niat. Tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman hijratuhu ilallah wa rasul fa hijratuhu ilallah wa rasul. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha au yankihu au imra'atun yankihuha. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang akan dinikahi, maka dia tidak akan mendapatkan apapun kecuali
mahajaro ilaih, apa yang dia hijrah karenanya. Maka di masa Rasul, zaman Rasul dulu itu ada namanya muhajir Ummu Qais, orang yang hijrah karena mengejar seorang wanita yang memiliki lakop Ummu Qais. Mas, Masya Allah, saya pikir jenengan nggak hijrah toh mas, ikut hijrah. Lah iya, lah Mbak Qais melok ya, aku ya melok. Jadi dia hijrah karena wanita yang dia cinta, bukan karena pengen dapat ridho Allah. Sama dengan kita memasukkan anak ke perguruan tinggi atau tempat kerja. Kalau harapan kita itu agar kiranya anak-anak kita mendapatkan sekedar duit, angka, materi, maka kita tidak akan sampai pada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, berikutnya. Tadi baru yang kedua kan, Bun? Yang ketiga sekarang. Ini penyebab luka ya. Kenapa kok bisa terjadi luka pada hati panjenengan saya, pada pikiran, pada rasa? Saya ulang, jangan-jangan jenengan tadi itu nyatet tapi tidak tahu posisinya satu apa dua. Yang pertama apa, Bun? Penyebab sakit antara ekspektasi atau harapan dengan kenyataan, itu berjurang ya, jembatannya terlalu jauh, bukan jembatan, jaraknya terlalu jauh. Yang kedua, menuhankan ikhtiar, menuhankan sebab, menuhankan jika begini harusnya begini ya, dan seterusnya. Yang ketiga, tidak memahami perbedaan domain hamba dan domain Tuhan. Domain, area itu ya, area atau wilayah hamba dan wilayah Tuhan, wilayah Allah, wilayah Rabb semesta alam. Jadi ketidakpahaman kita akan dua domain, dua area ini menjadikan seringkali banyak orang terlukai hatinya. Maka dari sini nanti akan ketemu kuncinya, jawaban yang sudah menjadi judul kita hari ini. Baik, kita lihat ya sekarang, apa sih Ustadz yang dimaksud domain hamba dan apa yang dimaksud dengan domain Allah, domain Tuhan. Domain hamba, area, wilayah ya, panjenengan dan saya. Dari mulai satu niat, itu wilayah kita. Bisa nggak Bun panjenengan merubah niat? Halo, bisa. Bisa nggak Bun jenengan menahan atau mempertahankan niat? Bisa, itu domain kita. Itu ada dalam kendali kita. Jadi panjenengan bisa meniatkan segala hal itu terserah. Datang ke sini niatnya apa terserah panjenengan. Saya datang ke sini niatnya apa terserah saya. Ada niat yang diterima oleh Allah dan ada niat yang ditolak. Ya, bergantung sahih atau tidaknya. Tapi niat itu domain kita. Niat itu dalam kuasaan kita. Jenengan menyekolahkan anak di sebuah sekolah negeri atau swasta atau apapun namanya, itu domain panjenengan. Menjadi berpahala atau tidak dilihat niatnya untuk apa menyekolahkan di sana. Niatnya untuk mendapat apa, niatnya untuk apa, itu yang menjadikan berpahala atau tidak. Satu niat. Yang kedua, perencanaan atau planning. Merencanakan atau tidak merencanakan, jenengan sakit apa betul? Sakit. Berarti perencanaan itu dalam domain kita, dalam kendali kita. Jenengan mau melakukan apapun, merencanakan atau tidak, terserah panjenengan dan saya. Mau datang ke sini ngaji, jenengan punya planning, besok pagi tak cek dulu indikator bensin saya, kalau tidak ada atau habis nanti saya akan beli ke sana, arahnya ke sana dan seterusnya. Itu planning. Ada orang yang melakukan segala sesuatu nggak pakai planning. Kalimatnya ala Ustadz mengalir saja seperti air. Nggak usah lah pakai rencana-rencana segala. Kalau kemudian segala sesuatu tidak kita planning Bun, tidak kita rencanakan Bun, maka tentu kita tidak punya tujuan yang pasti dari sesuatu yang ingin kita harapkan atau ingin kita raih. Jadi kalau kemudian kita atau panjenengan lah misalnya pengen apa mboten tubuh kita sehat Bu, pengen, maka ketika kemudian kita pengen sehat pasti ada perencanaan, gitu mboten. Maka kemudian kalau pagi banyak hari ini tuh bunda-bunda jalan depan rumah, masuk rumah lagi. Banyak jalan-jalan, olahraga, senam itu kan, caring.
Saring itu kalau di sini katanya dede, Bu ya. Dede itu kalau di Mojokerto haram dimakan. Oh beda, Bu. Jadi banyak orang yang pengen sehat, tapi kemudian tidak memplanning agar supaya sehat dia harus melakukan apa. Pokoknya pengen baik. Kalau kemudian pengen tok, tidak ada proses perencanaan, apalagi tidak ada eksekusi dalam bentuk tindakan, maksudnya ikhtiar, maka itu jauh panggang dari api. Jadi niat, perencanaan atau planning, nah termasuk kotak amal ini, Bu. Ketika lewat panjenengan udah nyiapin di rumah kan, mau yang warna merah Soekarno dan saya, Pak Hatta kan begitu ya. Atau kemudian yang semangat bawa golok Pak Patimura. Itu kan masing-masing orang sudah menyiapkan, merencanakan. Bersebab mereka punya target, punya tujuan. Ya Allah, saya tidak pengen berpisah dengan harta saya, ya Allah. Saya pengen harta saya nanti itu akan di pembela saya di hadapan panjenengan, ya Allah. Sehingga ketika memasukkan sesuatu, dia sudah punya target. Saya merencanakan masukkan sekian karena target saya adalah mendapatkan keridhaan Allah, bla 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 bla. Kemudian jadi yang pertama niat, yang A ya. 3A ya niat, 3B perencanaan atau planning, 3C model tindakan yang kita pilih. Ikhtiar yang kita pilih, apa yang kita pilih ya, model tindakan yang kita pilih. Dan yang keempat adalah evaluasi. Jadi kira-kira Bun, model tindakan yang panjenengan pilih untuk bersedekah itu dalam kendali kita atau tidak? Dalam kendali kita. Mau bersedekah berapa itu dalam kendali kita. Kemudian yang keempat, mengevaluasi langkah-langkah yang sudah diambil. Ada orang selesai ya pure selesai. Tapi ada orang yang ketika selesai melakukan proses apa? Proses evaluasi, muhasabah, agar supaya yang kurang ketahuan, yang lebih dipertahankan. Jadi untuk kemudian tahu kurangnya di sana, kurangnya di sana, kurangnya di sana, harus ada proses apa? Evaluasi. Dan evaluasi itu kan berada dalam domain kita, kemampuan kita, kendali kita. Gini mboten? Konjenengan punya kepanitiaan atau masuk dalam kepanitiaan, ini panitia mau dibubarkan pure begitu saja, atau ada pembubaran panitia plus evaluasi. Maka itu sepenuhnya pilihan panjenengan. Clear nggih? Jadi mana domain kita itu kita tahu, Bu. Oh berarti kalau niat urusan saya akan mencoba untuk menata niat yang terbaik. Misal, Bun, pengen anaknya suatu saat jadi apa sih? Kalimatnya, Masya Allah, menggetarkan. Sebuah sekolah ya, sekolah dasar Islam di tempat yang gak terpencil, itu orang tuanya ketika kami berikan materi parenting nabawiyah, kami tanya salah seorang bunda, ibu ya, Bu, pengen jadi apa sih Bu anaknya ketika gede? Kalimatnya Bu menggetarkan. Kalimatnya, jadi apapun Ustaz, yang penting Allah ridho dan hidupnya bermanfaat. Beliau tidak mengatakan harus jadi dokter, pengusaha, presiden, raja atau apapun. Tapi kalimatnya, jadi apapun Ustaz, yang terpenting Allah ridho dan anak saya bermanfaat bagi siapapun. Masya Allah. Ini berarti targetnya target surga, bukan target dunia. Karena kalau sudah target surga, dunia insya Allah akan mengikuti. Dia mungkin tidak menjadi orang yang berlebih secara ekonomi, tapi senantiasa cukup. Senantiasa cukup. Karena ada loh Bu, orang yang berlebih menurut kita, tapi orang cukup-cukup nih. Ada nggak Bu? Padahal berlebih, tapi dia tidak pernah merasa cukup. Bahkan tidak pernah merasa cukup dengan yang halal, akhirnya mengambil yang haram. Karena tidak pernah merasa. Ada orang yang banyaknya cukup, sedikitnya juga, maka jadilah orang yang cukup. Jadilah orang yang merasa cukup dengan apa yang dianugerahkan Allah. Yang ketika banyak cukup, ketika sedikit cukup. Ketika sedikit cukup untuk kita hidup, untuk kita membantu sahabat, kerabat, teman sepanjang kita bisa. Yang ketika banyak cukup untuk
mengumrohkan orang lain, menghajikan orang lain, membantu Masjid Al-Ikhlas membebaskan lahan dan seterusnya. Senantiasa cukup itu jauh lebih elok, jauh lebih penting dibanding panjenengan pengen berlebih. Ya kalau saya pengennya lebih sih Ustaz, lebih kalau nggak cukup buat apa? Gini bener. Jenengan saya kasih sepatu, ukuran kaki jenengan 32, cukup. Saya kasih 46. Ngapain berlebih kalau tidak cukup? Gini bener. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, target kita ini seperti, maka saya puji ibu ini ibu yang luar biasa, visioner, berpandangan jauh ke depan. Dia yakin kalau Allah ridho, maka menjadi apapun anaknya, hidupnya pasti diselimuti keberkahan. Yang penting Allah ridho. Dan yang kedua, hidupnya senantiasa bermanfaat. Itu mengikuti hadis Rasulullah. Mohon maaf Bu, agak serak dalamnya. Kebanyakan makan jelarut. Bukan perso jelarut ya. Saya di pasar bilang jelarut nggak ngerti, garut nggih Pak. Baru tahu, oh nggih garut. Kalau di Mojokerto jelarut namanya. Itu di lambung kok weco ora usebut. Baik, jadi para bunda yang dirahmati Allah, seperti itu gambaran. Nah sekarang kita masuk pada domain Allah. Kalau tadi domain apa Bu? Hamba. Domain jenengan dan saya. Clear ya? Yang A apa dari A? Niat. Itu kita penguasanya. Yang kedua? Perencanaan, planning. Yang ketiga? Model tindakan yang kita ambil apa? Jenengan ngiris wortel, model tindakan ngirisnya seperti apa? Langsung pakai pisau atau pakai alat, itu terserah kita, gitu maksudnya? Terserah kita. Jenengan bisa dapat pahala atau tidak, berkaitan dengan apa? Niat dan pilihan tindakan tadi. Niatnya kenapa kok kemudian wortelnya itu dibentuk seperti bunga atau seperti matahari? Karena suami saya ketua Partai Matahari Indonesia, Ustaz, biar seneng ya. Untuk menyenangkan suami, dapat pahala Bu? Dapat. Sepanjang dia halal, mubah, dia dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa toh Bu bentuknya kok seperti lidah gitu Bu? Karena suami saya lidahnya tajam, Ustaz. Biar dia merasa dengan wortel berbentuk lidah ini. Ya Bu ya. Baik, sekarang domain Allah. Domain Allah itu Bun terletak pada satu. Berarti apa itu? 4 ya, 4A ya? Halo? Iya, 4A. Domain Allah itu pada hasil akhir atau keputusan, ketetapan. Hasil akhir dalam kurung keputusan atau ketetapan. Itu domainnya Allah, bukan jenengan. Jadi kalau jenengan dan saya niat, setelah itu kita rencanakan yuk akan begini. Setelah itu kita pilih model tindakan yang akan kita jadikan sebagai eksekusi dari perencanaan ini. Kita rencanakan begini, kita eksekusi dengan tindakan yang seperti ini. Setelah itu kita evaluasi, itu semua domain kita. Tapi hasilnya panjenengan dan saya tidak memiliki hak untuk menentukan. Gini betul. Tadi anak sudah belajar, jenengan melihat belajarnya anak, Masya Allah, sampai kita itu, ya Allah nak, mama loh, lihat kamu loh sampai kesel, lihat kamu belajar, yang lihat sampai kesel. Makan kadang sambil bawa buku, sambil baca, Kemudian ketika kumpul bareng keluarga, masih sempat-sempatnya bawa notes ya, catatan apa-apa. Nak, mama loh, lihat kamu belajar sampai capek nak. Saking apa semangatnya maka kemudian ibunya terus berdoa pada Allah dengan sungguh-sungguh sampai nangis-nangis. Ya Allah, anak saya loh, ya Allah belajar sungguh-sungguh, kan jenengan maha melihat ya Allah, maha mengetahui, maha mengawasi ya Allah, masukin dong, masa gagal. Ayahnya juga berdoa dan seterusnya. Logikanya logika manusia, semua sebab sudah saya tempuh, maka akibatnya harus sesuai dengan yang saya minta. Apa yang saya minta? Anak saya masuk jurusan A. Ternyata masuknya jurusan B. Kecewa apa mboten? Kecewa kalau mereka mengambil selendang Allah ini.
Apa selain dan Allah namanya domain Allah? Keputusan dan hasil akhir itu hak Allah, bukan kita. Maka panjenengan dan saya itu sering terluka hati kita karena kita mengambil domainnya Allah, Bun. Kita memaksakan hasilnya sesuai dengan kehendak itu, Bu, yang membuat kita itu sering sakit. Memaksakan ujungnya, hasilnya, akhirnya harus sesuai dengan apa yang saya inginkan. Kalau seperti ini harus begini loh Allah. Ingat Sofa Marwa, ingat siapa, Bu? Hajar, Sayyidatina Hajar. Sayyidatina Hajar itu tidak pernah fokus pada hasil, Bu. Tidak pernah fokus pada, fokusnya pada apa? Bunda Bu Didi, pada ikhtiar. Pada ikhtiar dan terus nyambungkan pada Allah. Beliau lari Bukit Sofa yang tajam itu, sekarang sih enak. Sudah dilapisi lilin paling ujungnya, bawahnya kita tinggal naik marmernya gitu kan. Ketika kemudian kita naik dulu, bisa dibayangkan Ibunda Hajar itu kakinya langsung nempel pada tajamnya batu-batu sofa itu. Dulu tahun mungkin 2011 ya, saya nginjak Bukit Marwa itu masih sakit, Bu. Saat menikah pun wejo karena dilapisi lilin tebal. Jadi saya bayangkan Ibunda Hajar itu kok kakinya berdarah-darah, nggak kaget karena beliau lari ke atas naik sebada itu menuju ke Marwa, lari lagi sebada itu naik lagi ke Marwa, setelah itu naik lagi, ya Allah. Dan beliau fokus pada ikhtiar. Saya nggak peduli hasilnya seperti apa, ya Allah, tapi saya cuma ngeluhkan pada curhat pada panjenengan, saya nggak punya air, ya Allah. Anak saya haus, ya Allah, saya curhat pada jenengan, ya Allah, saya nggak tahu hasilnya seperti apa. Jadi tidak memaksakan hasil. Ibunda Hajar tidak kemudian mengatakan, ya Allah, nanti kalau sudah 7 harus keluar loh, ya awas kalau nggak keluar. Saya kecewa loh, ya Allah. Kita itu kan sering memaksakan hasil, tahu? Mungkin apa tuh? Kalau kita suami, Bu, kok pengen pecel toh mang ini gimana? Mending buat dimasak nih pecel. Oke. Bahkan waktu itu di WA kita pasang jempol 3. Oke. Mama akan buatkan pecel spesial buat Kakanda. Ketika kemudian besok dibuatkan pecel untuk sarapan, ya ini pecel yang ayah pengen. Udah buatin mama dengan sepenuh hati dan cinta. Bahkan tadi ketika membuat, ya tak tiup dengan basmalah dan keluar dari tiupanku karbon dioksida yang bentuknya seperti waru. Ya ini sudah aku buat dengan penuh cinta. Bahkan piringnya, Bu, bentuknya hati. Setelah nyebutkan jenengan masih begini. Udah diberikan pada suami yang seperti itu, kemudian suaminya bilang, enak mah. Tapi jatuh orang ini kan apa ya tambah enak. Jadi orang apa ya ini tambah enak. Jadi kan apa ya boleh kurang sempurna mah. Istrinya udah masak, cari resep, browsing macam-macam, uji coba malam harinya, ditilah dewi kok gak enak, coba lagi. Pagi harinya sang suami jadi sih enak mah, tapi karena kurang baik jadi kurang enak. Kecewa nggak Bu jenengan? Kecewa karena kita memaksakan hasil sesuai dengan kita. Kudune wis tak ganung ngene iku langsung memandang wajah istri mesem sambil mak jenengan luar biasa. Ternyata enggak begitu. Ternyata sikapnya, hasilnya tidak sesuai harapan, malah ada kalimat jado omah no kaya ikan yo enak. Ini ki boleh kurang enak. Akhirnya layah ning buri ditutuk ambek ulek-ulek gitu. Wis pecah-pecah dini. Jadi hasil itu Bun domainnya siapa? Allah. Kita itu nggak bisa. Jadi yang pertama tadi hasil akhir atau keputusan domainnya Allah. Yang kedua respon. Barusan respon, kita bicara respon kan. Respon atau perubahan yang terjadi pada orang lain loh ya, anak, suami, tetangga, itu juga bukan domain kita loh. Jenengan tidak bisa memaksa. Kalau jenengan murah senyum pada tetangga, tetangga juga murah senyum pada jenengan. Ada yang jenengan sudah murah senyum, mereka tetap mahal senyum juga ada. Kita udah murah-murahin senyum kita, ben ketemu guyu,
Bahkan sebelum tersenyum pada sebelah tetangga sebelah kita, ukur di depan cermin, ya Allah sudah simetris loh ya Allah, 2 cm kanan 2 cm kiri. Tapi ketika ketemu tetangga kita sudah tersenyum, kita sapa dengan lembut, ucapin salam, ternyata jawabannya kaku, jawabannya tidak luwes, dan yang kita dengar cuman lam, itu aja. Akhirnya muncul apa? Kecewa, hatinya luka lagi. Sudah luka oleh setan, diapakan tadi Bu? Didramatisir, diglorifikasi. Sampai kalau sudah didramatisir, diglorifikasi, muncul bukan hanya kecewa, tetapi apa? Jengkel, marah, sampai hasad, iri, muncul dengki, muncul doa-doa buruk. Ya Allah, padahal saya setiap ketemu ya Allah tersenyum pada beliau. Udah berbulan-bulan saya nggak pernah melihat beliau tersenyum pada saya. Muka-muka pedot ya. Jadi sudah muncul jengkel, marah, hasad, muncul doa-doa yang buruk, doa-doa yang jelek. Itu bersebab apa Bun? Kita tidak membendung hati kita dari masuknya syaitan untuk mendramatisir dan mengglorifikasi rasa sakit itu. Harusnya cuman tergores, jadi terbelah, jadi patah, dan seterusnya. Itu karena apa Bun? Kita mencoba untuk masuk domainnya siapa? Semakin kita masuk dalam domainnya Allah, semakin kita gampang kecewa. Semakin kita mengambil selendangnya Allah, domainnya Allah, semakin kita mudah patah, mudah sakit, dan mudah terluka. Sehingga dari sini para bunda dirahmati Allah, kita bisa membuat jalan ya, jalan penyembuhan. Jadi kita bisa membuat alur mapping ya, bagaimana kemudian kita bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Salah satunya para bunda yang dirahmati Allah, pemilik hati jenengan dan saya, itu kan kita yakin dengan pasti bahwa pemilik hati saya adalah Allah. Kalau pemilik hati saya adalah Allah, maka cara menyembuhkan yang terbaik adalah kembali kepada Allah, membersamakan atau membersamai Allah. Cuman masalahnya begini tuh. Kalau ada orang sakit, anak yang sedang sakit hati atau apa, kemudian jenengan bilang begini misal, wis tadi ilingo Gusti Allah, engko hatimu jadi tenang. Bun, kalimat ini tidak salah, tidak salah. Tetapi tidak semua orang bisa memahami apa yang kita ucapkan dan bisa melakukan apa yang kita ucapkan dengan mudah. Bisa sabar Mbak. Insya Allah ujungnya jenengan akan mendapatkan yang lebih baik dari ini. Jenengan sabar saja. Dalam hati orang yang dinasihati, Bu, aku sabar bertahun-tahun Mbak, gak sampai kokon aku sabar. Artinya apa Bun? Kadang orang sakit itu, Bu, orang yang sedang sakit, itu tidak butuh nasihat yang sifatnya abstrak. Mereka harus mengabstraksi lagi untuk menjadi hal yang real. Kembali saja pada Allah, kan kembali piye maksudnya? Kembali Pak maksudnya enggak, kembali pada Allah Subhanahu. Ya kembali itu gimana? Jadi pakai sholat. Apa semudah itu Bu? Orang sakit hati disuruh sholat kemudian clear, apa begitu? Kadang Bun, mereka harus merasakan asma wa sifah Allah. Untuk asma wa sifah khusus kita bahas di kajiannya Radhatul Ilm. Untuk tahu, untuk kenal Allah, untuk dekat Allah, asma sifahnya itu kita harus merasakannya melalui konsep tajallinya Allah. Tajal itu bahasa sufistik, bahasa tasawuf. Profesor Dr. Hamka itu punya buku menarik, mantan ketua PP Muhammadiyah itu punya buku menarik judulnya Tasawuf Modern. Dan Profesor Dr. Hamka di sana menjelaskan tentang konsep mengenal Allah. Salah satunya Bun, kadang orang yang capek, orang yang lelah, orang yang tersakiti, itu tidak bisa langsung panjenengan katakan, ya yang banyak istighfar Mbak, yang banyak menyebut kalimat hauqalah itu loh, la haula wala quwata illa, tidak semudah itu. Gini betul. Kadang orang yang hatinya sedang remek itu seloro pol-polan.
Sudah jatuh ketimpa menara, bukan tangga, Bu. Menara yang remuk. Kalau sudah remuk seperti itu nggak bisa kita ngucapin begitu, tapi harus menghadirkan Allah secara tajalli. Tajalli itu dia merasakan kehadiran Allah. Contoh jenengan langsung meluk, kemudian Mbak Bismillah, saya ikut membersamai jenengan Mbak, tak tunggangi, dan apa yang saya bisa salahkan saya akan lakukan buat jenengan. Dia merasakan ada pelukan, ada empati, ada kasih sayang, yang semuanya itu sifat-sifat Allah. Tapi dia merasakan dari apa? Dari orang lain yang Allah aliri, sambil kemudian kita masukkan kalimat tadi itu. Dan semoga yang saya azamkan, saya niatkan Mbak pada panjenengan, ini memang sesuatu yang Allah ridho. Bismillah Mbak ya, ayo tak barengi melewati rasa sulit ini, rasa berat ini Mbak, tak bersama, tak barengi. Maka dengan cara yang seperti itu mereka melihat Allah secara real, dalam tanda petik ya, sifat-sifatnya, asma wa sifatnya melalui hamba-hambanya itu. Di kondisi saya Mbak, Masya Allah terjebak judi online bla 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 bla. Saya pernah mendapatkan curhatan begitu. Dan tentu saya bukan orang yang layak untuk memberikan solusi real dari kasus seperti itu. Tetapi saya hanya bisa memberikan motivasi, doa, dan seterusnya. Sambil kemudian mengatakan, coba sih Mbak, Bu, dan saya kenal beliau, ini memang orang baik, bisa dipercaya, dan seterusnya. Coba jenengan ke sana, atau ke lembaga ini, atau apa. Semoga Allah berikan jalan dari sana. Dimudahkan, termasuk lembaga bantuan hukum muslim, ya, dan seterusnya. Agar supaya tidak diperas, bla bla bla, dan seterusnya. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, mereka harus merasakan kehadiran Allah dari orang-orang di sekitar. Jangan kemudian kita cekak aus wae gitu ya. Wis tambah balik nih Gusti Allah mesti mari. Mereka itu sulit loh, Bu, bayangkan balik nih Gusti Allah gini betul. Ketika dalam keadaan remek tadi itu, bukan hanya sakit tapi udah remek. Itu tidak gampang kemudian menerjemahkan. Itu wis duwe masalah baru lagi, solusi tapi jadi masalah itu. Wis tambah balik ning Gusti Allah engkau kan ono jalan keluari. Itu bagi mereka abstrak dan mereka harus menerjemahkan lagi. Dari mana dulu? Dari saya sholat dulu, dari saya nyebut asma Allah dulu, dari saya. Tapi mereka dapat perasaan dekat dulu dari Allah melalui sang hamba. Dipeluk, didoakan, dibersamai sesaat di dalam diam. Kadang orang itu pun curhat tak dalam rangka untuk segera dapat solusi. Wallahi demi Allah, saya pernah mengalami waktu rumah kami tetangganya Bu Didik di Wilis, ada seorang ibu datang malam hari, malam-malam Bu datang. Ketika ngetok pintu, saya bukakan, saya tahu beliau seorang ibu istri pejabat. Dan kemudian mencurhatkan sesuatu, dan dari apa yang beliau curhatkan, karena tidak ada jeda, bla 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 bla, pindah B, bla bla bla, pindah tema C, bla bla bla. Saya tahu beliau tidak pengen segera dapat jalan keluar, tapi pengen didengarkan. Maka saya minta istri untuk membersamai saya. Saya dengar beliau. Saya ngangguk. Orang itu kalau curhat kita ngangguk itu seneng, Bu. Berarti bodoh, hatinya bodoh. Bukan baru curhat kemudian saya Mbak, ojo diterusnya gini wae. Lek ngono masalah ngene lho. Sebentar tahu Ustaz, saya mau cerita lagi. Saya tahu ujungnya, saya tahu. Gini aja. Kecewa enggak orang curhat? Kecewa. Karena dia sudah ngempet. Jadi bendungannya itu udah ngempet masalah yang pengen dia curhatkan, dibrol nih ya, sudah menjadi pendengar sampai kemudian 1 jam lebih, bahkan sekian menit. Setelah itu kemudian, Ustadz, alhamdulillah hati saya sudah tenang. Saya belum ngomong, Bu, hati saya sudah tenang. Baru saya cuma numpangi sedikit, alhamdulillah Ustadz, alhamdulillah, saya izin untuk pulang. Jadi kadang istri mungkin curhat pada suami ya. Kalau suami kan jarang curhat pada istri, Bu. Biasanya istri curhat pada suami, maka suami harus menjadi pendengar yang baik. Kadang solusi itu muncul bersebab kita mau menjadi pendengar yang baik dan berempati terhadap orang yang bercerita atau mencurhatkan sesuatu. Baik, jadi para bunda yang dirahmati Allah, mereka harus merasakan sifat tajalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, mereframe. Frame kacamata jenengan, Bu. Yang mahal
kacanya atau frame-nya Bu biasanya? Wah, ada lensanya, ada frame-nya, beda-beda gitu. Kalau saya kedua-duanya murah Bu, karena ini 25.000 kacamata saya. Kacamata plus. Jadi para bunda dirahmati Allah, yang kedua mereframe. Mereframe itu berarti memframing ulang, membingkai ulang sesuatu agar supaya rasa sakit itu bisa berkurang. Contoh Bu ya, contoh saya ngimami di sebuah musola, rutin ngimami di sebuah musola. Didapuk, diamani jadi ketua takmir di sana. Tiba-tiba kemudian yang biasa azan kuliah pindah kota itu kan. Pada saat subuh tidak ada yang ada. Ada saya tunggu kalau suara, pagar musola juga belum ada yang buka ya, dan seterusnya. Sampai kemudian, wah ini sudah sana-sana pada azan ini ya, dengar pujian di beberapa tempat dan seterusnya. Ya sudah, berarti saya harus azan. Akhirnya saya datang kemudian nyalakan. Ketika pertama kali begitu Bun, rasanya itu begini. Wis ngimami, jadi ketua takmir orang bayaran nih, kongkon azan bisa. Aduh, cek malase aku gitu ya. Tapi di-reframe, mencoba untuk memframing ulang. Gak ngono Muhammad datang, gak ngono, ceritanya gak ngono. Ceritanya ini loh, awakmu itu akeh dosa, kurang pahala, kurang kebaikan. Ini cara Allah memberikan kamu kesempatan untuk mendapat pahala. Setiap orang yang sholat, tahu waktu sholat bersebab mendengar suaramu, adzan. Maka adzan ini adalah cara Allah untuk menambah bolong-bolongmu itu, bolong-bolong pahala, bolong-bolong kebaikan oleh Allah ditambal di situ dengan kamu adzan dengan tulus ikhlas, pengen orang bisa dengar ini waktu sholat dan mereka datang. Maka setiap orang yang datang untuk sholat bersebab mendengar adzanmu, kamu dapat pahalanya. Itu langsung adem, adzannya langsung semangat. Tapi ketika kemudian mikir tadi lah, ya kok sekarang sing teko sing komat aku bisa loh. Itu ada sambil berundel, Allah Akbar, Allah. Jadi mereframe, memframing ulang, diframing ulang, bingkainya dirubah. Itu kalau dalam ilmu NLP namanya logoterapi. Jadi bagaimana kemudian kita melakukan terapi atas logos itu simbol yang kita rubah. Dari adzan itu beban menjadi adzan itu peluang untuk mendapat pahala. Tapi saya bilang begini, jangan bilang-bilang warga perumahan Bu, di sini pasti ada warga perumahan ya. Karena setelah itu nanti bilang kasih Ustadz ada peluang sebanyak mungkin, warga terus ya. Baik, mereframe. Yang terakhir menciptakan peluang syukur untuk setiap luka. Menciptakan peluang syukur untuk setiap luka. Ada seseorang pun mencalonkan diri menjadi pejabat A di sebuah tempat. Dia mencalonkan, udah kampanye, bla 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 bla, dia gagal. Gagal itu maksudnya nggak jadi. Versi manusia kan gagal Bu ya. Tapi sebab itu kemudian dia bersyukur, alhamdulillah kemarin itu saya nggak jadi. Sebab ternyata ketika jadi beban fiskal dari tempat yang akan saya pimpin sudah amburadul luar biasa, borok dan bobroknya luar biasa, sehingga kemudian ketika saya jadi pasti saya akan masuk dalam lubang yang sama. Alhamdulillah saya diselamatkan Allah. Kita coba mencari itu tidak setelah berjalan, tapi di awal. Sehingga ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan, kita nggak terluka, tapi mencoba untuk apa Bu? Mencari apa yang bisa kita syukuri. Apa yang bisa kita syukuri ketika kemudian kita tidak mendapat itu ya? Apa yang bisa saya syukuri ketika saya tidak memperoleh itu ya? Dan yang lebih menguatkan kita adalah kalimat Allah dalam surah Ibrahim ayat 7. La in syakartu la azidannakum wa la in kafartu inna adzabi lasyadid. Jadi itu yang kemudian menjadikan panjenengan kula sami memandang atau melihat apapun, kita cari apa yang paling bisa kita syukuri dari situasi ini. Macet mobilnya,
Sudah kadung kacanya ditutup semua, AC nyala awalnya berangkat, udah ditutup semua, ada satu yang terbuka sedikit, AC mati, nggak bisa dibenahi. Akhirnya sepanjang jalan ngamuk-ngamuk, AC bla 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 bla. Tapi yang kedua, ketika kemudian mati AC-nya, sambil ngobrol dengan pasangan, "Mah, ini mungkin cara Allah, Mah, ya, cara Allah untuk menjadikan lemak kita terbakar. Kita nggak pakai sauna, mah mahal-mahal di sana. Kita hari ini disauna oleh Allah." Misal loh, Bu. Artinya cara pandang orang itu mencari titik-titik mana yang bisa disyukuri. Alhamdulillah, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Saya pernah, Bun, ya, ini sebagai penutup. Pada saat haji 2015 dihajikan oleh seorang dokter dari Kediri. Haji plus, Bu. Itu rasanya hati itu seperti tidak haji. Karena betapa saya rasanya, ya Allah, saya di Musdalifah loh, nggak bisa tidur di tanah, menatap langit indahnya, mencari kerikil sendiri, cuman duduk di atas bis. Dan saya memaksa waktu itu kepada mutawifnya untuk diizinkan turun, kaki saya menginjak Musdalifah, kemudian masuk lagi, baru kemudian bergerak lagi. Namanya murur. Sekarang jamaah haji kan murur, Bu, ya, mayoritas sih murur. Jadi di Musdalifah nggak nginep turun, enggak, tapi nginep di atas, yes. Dan itu sah secara syar'i. Tapi rasanya, ya Allah, kok kurang gimana itu, ya? Musdalifah Rasul turun, kemudian bermalam, ya Allah, indahnya nikmatnya. Kerikil dicari, enggak, sudah disiapin biro, sak wadai 70 disiapkan itu kan. Ada yang 49, tergantung nafarnya, disiapkan. Rasanya, aduh, haji kok gak keren belas ya? Kok gak kayak haji yang berjuang, yang kadang harus berjalan jauh. Berjalan nanti ketika kita di tempat jumroh baru berjalan. Jadi semuanya nyaman, makanan di kulkas itu gak pernah habis, buah-buahan selalu penuh dan seterusnya. Ya Allah, Daniel enak ya lihat saudara-saudara kami berjalan, kadang harus tidur di tempat, diijabah oleh Allah. Diijabahnya itu bagi saya, kalau kemudian tidak mencoba melihat dengan cara ini, pasti ngeluh. Yang pertama ditipu itu, haji resmi mujamalah, haji resmi furoda, tapi ternyata haji dengan paspor, dengan visa bodoh, visa bukan haji, visa ziarah, visa multiple, sehingga kemudian di sana nggak punya tenda gitu, sehingga di sana nggak punya tempat nginep yang nyaman di Mina atau di Arafah itu kan. Arafah nggak nginep sih, tapi kan di dalam tenda. Tapi saya merasakan banget, ya Allah, ternyata ini doa saya dulu, ya Allah. Jawabannya ketipu gitu kan. Karena dengan ketipu itu akhirnya tidur di parit itu kan, Bu. Kalau kita di Mina itu kan tidurnya di parit. Tapi kan sama ratusan ribu orang dari jamaah-jamaah negara lain. Jadi rasanya, ya Allah, nikmat sekali. Artinya, Bun, mencoba untuk melihat dari sudut pandang lain, yang kemudian dengan itu insya Allah Allah akan menambah nikmatnya. Tidur di parit pada saat menunggu waktu mabit di Mina, besoknya itu nikmatnya luar biasa ketika kita niatkan, ya Allah, indahnya kami beribadah benar-benar butuh jenengan, benar-benar nggak keren sama sekali, baju kotor, ini kotor, inilah saya ya Allah, hamba panjenengan datang dengan melas, ya Allah, maka tolong saya, lindungi saya, dan seterusnya. Baik, itu para bunda yang dirahmati Allah, bahasan kita hari ini. Ada yang mau disampaikan? Betul nonton ini? Dan semoga kalau tidak ada itu berarti kita sudah membawa cermin, ya Bu ya. Kita Bun sudah membawa apa tadi? Cermin. Cermin berarti untuk melihat siapa? Diri sendiri. Sudahkah selama ini saya bisa mengambil sisi-sisi positif? Oh, saya tidak mengambil domainnya Allah. Oh, saya berada dalam domain seorang hamba. Oh, saya bisa mereframe kejadian yang saya alami dan seterusnya. Untuk ujungnya kita mungkin terluka, tapi luka itu tidak akan lama, apalagi mengangah, membesar dan seterusnya, karena kita membersamakan Allah. Nanti untuk ujung berikutnya masih ada dua lagi, yakni kaitannya dengan al-fa'lu dan doa-doa bagi orang yang terluka. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya.
Itu mungkin bunda yang dirahmati Allah. Jazakumullah khairan katsira. Mohon maaf atas silap salah kami pada saat menyampaikan dumateng panjenengan sedanten, semoga dimaafkan, dan tentu Allah semoga memaafkannya, meluruskannya jika salah. Kiranya Allah memberikan kebaikan, kebermanfaatan, perlindungan, penjagaan, kesehatan baik fisik maupun rohani dumateng panjenengan kula sami, sakinah mawaddah warahmah wabarakatuh dumateng keluarga panjenengan kula sami, dipun anugrahi putra putri dzurriyyah ingkang sholih sholihah qurrata a'yun. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.